Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di hari sukacita Natal pada saat ini kita dapat merayakan, dan itu adalah anugerah daripada Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mengajak kita untuk saling bersalaman kiri dan kanan. Katakan, Kristus telah lahir bagimu dan bagiku. Silakan. Saya mengungkapkan kepada saudara-saudara, Kristus telah lahir bagimu dan juga bagi saya. Amin. Itulah iman kita, dan itu juga yang harus kita ikrarkan dimanapun kita berada, baik dalam perilaku kita terutama, dan juga ucapan-ucapan kita dimanapun kita melakukan aktivitas kita dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, topik kita firman telah menjadi manusia. Yang pertama yang mau kita perhatikan dalam khotbah ini adalah Allah yang berinkognito, Allah yang menjadi manusia. Sejak purbakala sudah dikatakan dan telah didengungkan bahwa akan lahir seorang raja damai, seorang pemimpin, seorang Mesias yang akan memimpin dunia ini. Dan profilnya dapat kita temukan di dalam Kristus itu, Allah yang menjadi manusia. Yohanes, penulis Injil ini, berhadapan dengan orang-orang Yunani dengan filsafat ajaran doketisme yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia, karena Allah itu kudus. Dia adalah Allah yang transenden, jauh, tak mungkin bergabung, berbaur, apalagi menjadi manusia, karena alasannya manusia adalah berdosa, jahat. Manusia terdiri dari zat. Maka tak mungkin Allah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah tak mungkin dapat dipengaruhi oleh kehidupan manusia. Itu sebabnya Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita mengingat masa penciptaan dari kitab Kejadian, Allah berfirman, mengucapkan dengan kata-katanya logos, maka semuanya tercipta hanya dengan firman. Dan karena firman itu telah menjadikan sesuatu. Creatio ex nihilo, yang tidak ada menjadi ada. Yohanes sedang menerangkan bagaimana Yesus itu yang adalah firman telah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah
Allah itu sendiri. Karena firman yang diucapkan oleh Allah itu berkarya. Dia berotoritas. Dia dinamis untuk melakukan segala sesuatunya. Tanpa dia, maka tidak ada satupun yang akan tercipta. Jadi yang mau dikatakan adalah bahwa Allah yang maha kuasa itu, yang berotoritas itu menciptakan manusia melalui firman-Nya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dunia yang diciptakan, dunia yang dijadikan dengan segala isinya, masihkah ada hubungannya dengan pencipta itu sendiri? Kalau kita pernah mendengar istilah Deus ex machina, terakhir ini ada banyak kaos-kaos anak-anak muda saya baca ya, di belakangnya Deus ex machina. Itu yang dikatakan Allah di luar mesin. Allah di luar apa yang Dia ciptakan. Tetapi di dalam kekristenan bahwa Allah masih tetap terhubung dengan apa yang Dia ciptakan. Jadi Allah yang menjadi manusia itu, Dia punya kepentingan untuk dunia ini. Bukan hanya alam, bukan hanya tumbuh-tumbuhan atau hewan, terutama adalah manusia sebagai imago Dei. Bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Allah punya kepentingan dengan manusia. Kalau kita menelusuri kemahakuasaan Allah, apakah Allah bisa menjadi yang lain? Apakah Allah bisa menjadi hewan? Bisa. Di agama lain itu terjadi, itu yang disebut dengan apa? Reinkarnasi. Bisa jadi kera, bisa jadi ular, dan hewan-hewan yang lain. Kalau Tuhan mau, Dia bisa untuk itu. Tapi untuk apa? Gak ada gunanya. Kalau untuk memelihara dunia ini, itu tugas kita sebagai manusia, sebagai imago Dei. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kita untuk memelihara dunia ini, melestarikan, menjaga. Tapi justru Allah mau menjadi manusia. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari genggaman kuasa iblis, untuk memberikan kehidupan kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kata Yohanes ayat 12 ini luar biasa. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki
melainkan dari Allah. Luar biasa ya. Teologi Yohanes memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia yang berdosa itu yang harusnya menerima hukuman kekal. Tetapi Tuhan yang maha baik, Dia mau menjadi manusia. Dia solider dengan kita. Dia ingin tahu bagaimana pahitnya hidup kita di dalam dosa. Bagaimana kemiskinan kita di dunia ini. Bagaimana kita menghadapi sakit penyakit. Bagaimana kita menghadapi kematian. Bagaimana Dia melihat orang-orang yang papa, yang lapar, yang haus, yang hidup dengan compang-camping, yang tidak punya apa-apa. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia ada di antara kita, Immanuel. Dia mau sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Itulah artinya Tuhan mau menjadi manusia, bukan menjadi hewan, bukan menjadi tumbuhan atau yang lain. Tetapi Dia menjadi manusia supaya Dia dapat menyelamatkan kita, karena Dia manusia Allah, bukan manusia yang berdosa seperti kita. Itu sebabnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Dia, dan firman itu adalah Allah. Satu adanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah menjadi hak. Apakah itu hak prerogatif yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita adalah anak-anak-Nya? Banggalah kita. Kita telah berharga, bernilai di hadapan Allah. Bahwa ketika Dia menciptakan manusia, Dia tidak terputus hubungannya, tapi terus mengikuti manusia itu, membuat misi dan visi untuk manusia, supaya kita tidak terhilang dari hadapan Allah, supaya kita berharga, berguna, bernilai, berarti, dan mulia di hadapan Allah. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata Yohanes penulis Injil ini mengatakan bahwa ada seorang, yaitu Yohanes Pembaptis, yang datang menjadi saksi bahwa yang datang itu adalah terang. Bukan Dia terang itu, tetapi yang datang dari belakangnya, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah yang kedua, bahwa kita harus menjadi terang. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sudah banyak firman Tuhan, tema-tema Natal yang sudah kita ikuti. Saya pikir kita tidak kehilangan makna akan Natal itu hingga pada saat ini. Maka bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menjadi terang? Kata Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam kegelapan, dia akan memperoleh terang itu." Yohanes 8 ayat 12. Maka karena kita sudah menerima terang itu, Dia sudah pantulkan kepada kita. Lalu bagaimana kita membiaskannya kembali kepada orang lain? Kata Yesus dalam khotbah di bukit, "Kamulah terang dunia." Ada satu kali seorang buta berjalan di malam hari dengan tongkatnya.
di tongkatnya, tangannya memegang tongkat sebelah kanan, tangan kirinya memegang obor. Lalu ketika orang melewati dia menertawakan padanya. Pak, Bapak kan buta. Kenapa Bapak pegang obor? Kan Bapak nggak bisa melihat. Lalu apa kata Bapak itu? Nak, saya pegang obor, saya menerangi jalan kamu, supaya kamu tidak menabrak saya. Saya sudah terlatih dengan tongkat saya. Sering sekali orang tidak bisa membawa terang bagi yang lain. Justru kita senang dalam kegelapan. Maka bagaimana terang yang sudah kita terima dapat menerangi kehidupan orang lain? Bagi anak-anak kami, terutama orang muda, ada satu ilustrasi Pied Piper, seorang yang memainkan seruling maut di Hamelin, Jerman. Pada tahun 1284, apakah ini dongeng atau kisah nyata? Tapi pada waktu itu ada wabah tikus yang begitu cepat beranak pinak. Ribuan tikus ini menyerbu rumah-rumah penduduk, merusak tanaman, gudang-gudang gandum, perabotan, bahkan atap rumah bangunan. Akibatnya banyak yang tiba-tiba hidup dalam kemiskinan karena terjadi kelaparan di mana-mana. Ini sebuah ancaman besar bagi kota Hamelin. Suatu hari seorang pemuda yang berpakaian berwarna-warni, dia menyodorkan jasa kepada wali kota untuk dapat memusnahkan tikus-tikus itu. Lalu dengan perjanjian, jika dia berhasil, maka dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Kemudian dia memainkan serulingnya, seruling maut. Semua tikus itu terhipnotis. Dan dia berhasil membawa tikus-tikus itu ke sungai Weser. Lalu tikus-tikus itu tercebur dan tenggelam. Tinggal hanya satu yang selamat. Lalu setelah berhasil melakukan tugasnya, wali kota itu ingkar janji. Tidak diberikan apapun kepadanya. Satu hari dia berpikir, aku akan membalas dendam. Pada tanggal 26 Juni 1284 ada perayaan Hari Johannes dan Paulus. Saat itu orang semua pergi ke gereja. Lalu Pied Piper datang dengan sulingnya. Dia memainkan sulingnya, suling maut atau seruling maut, menghipnotis anak-anak sebanyak 130 orang. Dan saat itu anak-anak itu tidak pernah kembali ke rumahnya, alias hilang. Apapun penafsiran yang dilakukan untuk kisah ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya untuk memegang teguh janji.
bagi orang lain demi keselamatan banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Saya mengingatkan anak-anak muda agar tidak cepat terhipnotis dengan kemilaunya dunia ini. Jangan cepat kita terhipnotis tanpa sadar gadget yang kita pegang ini seharian menghabiskan waktu kita untuk berkarya, menghabiskan waktu kita untuk berdoa, menghabiskan waktu kita untuk bersekutu dengan keluarga, menghabiskan waktu kita untuk menyapa orang lain, menghabiskan waktu kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Terutama menghabiskan waktu kita, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Ada yang tersinggung? Ini menjadi perenungan bagi kita pada malam ini. Bagaimana bisa kita akan menjadi terang jika kita masih terus dalam sisi gelap kehidupan kita. Logos yang itu adalah terang, melebihi terang sinar matahari, mematikan kuman-kuman, mematikan bakteri-bakteri. Pamatehon aka gilok-gilok, dohok na adong di bagasan rohat taon. Aka hosom, teal elak dohok late. Atau apa? Hotel ya. Coba kita sebutkan anak-anak kami hotel. Hotel, apa itu? Hosom, teal, elat, dohot, late. Jangan kita bangun hotel itu dalam hati kita. Tapi mari kita menerima sinar terang Kristus menerangi kehidupan kita. Agar kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Itulah kebenaran yang sudah kita terima di dalam Kristus, bahwa Dia adalah kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita dapat menyelidiki ajaran-ajaran. Mari kita filter apakah itu ajaran yang benar, yang berasal dari Allah atau dari dunia ini. Maka anak-anak kami, jangan pernah kita murtad, jangan pernah kita meninggalkan Kristus hanya karena cinta kita kepada orang lain, hanya karena kedudukan yang akan kita raih. Tapi tetaplah pegang kebenaran yang daripada Kristus di dalam hidupmu. Dan juga kita harus hidup dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Sebab itu terimalah Natal, dan juga bagi kita yang akan menerima perjamuan kudus. Ingatlah bahwa perjamuan kudus itu diberikan kepada orang yang berdosa. Orang yang memerlukan damai sejahtera. Orang yang memerlukan tabib dalam kehidupannya. Bukan saat orang mau mati baru menerima perjamuan kudus ya. Tapi adalah peringatan kita akan sukacita yang sudah disediakan oleh Kristus, yaitu keselamatan kekal hari ini, esok, dan selamanya. Mari kita menerima penuh dengan sukacita, dan mari kita mau berdamai satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami. Ya Kristus, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi juru selamat bagi kami, yang telah memberikan keselamatan, anugerah, kehidupan kekal, penebusan dosa bagi kami, agar kami dapat bersukacita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang sudah melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Berilah kami hikmat dan terang sorgawi, agar kami dapat menjadi terang di dunia ini melalui perkataan dan perbuatan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai keluarga, dan juga orang tua. Biarlah Tuhan Kau berkati, agar apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Dan Engkau kuduskan kami Tuhan buat Engkau. Dan juga kami menerima sukacita yang besar daripada-Mu. Sehingga kami membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.